itu 1539 1540. Jadi berselisih 60 tahun dengan Raden Fatah yang menjadi khalifah Tanah Jawa. Oh, jadi beda Raden Patah Beda. Ini menjadi Raden Patah akibat kreativitas tukang babat. Oh. Namanya Pate aja. Pate itu adalah panggilan Yahudi Achem. Oh. Bung atau Mas gitu. Nama aslinya nggak ada. Jadi ini person yang berbeda. Ini Beda. menimbulkan kebanggaan buat gue mendengarkan cerita sejarah ini dari Babe bahwa Jakarta, khususnya Indonesia, ini pernah menjadi pusat pertemuan Tuan rumah keterwakilan dan tuan rumah keterwakilan khilafah seluruh dunia. Iya kan itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue sama Babe Saidi, gue mau diskusi sama Babe. Ya, bertanya pada prinsipnya sih gue mau tanya sama beliau mengenai ada satu video, Be. Saya dapat kemarin, Be, ya. Video itu menyampaikan bahwa pernyataannya Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyatakan katanya kerajaan-kerajaan di Indonesia itu memang jelas ada hubungan dengan kekhalifahan Turki. Ya, Iya. itu menarik loh, Be, sebenarnya, Be. Iya. Ini berlawanan sama pendapat-pendapat yang tanggapan Babe mengenai video itu gimana, Be? Iya, yang pendapat mengatakan tidak ada jejak khilafah di Indonesia. Iya. Itu kebanyakan juga orang-orang yang mempunyai gelar birokrasi. Maksudnya, Be? Kan kita kalau mau jadi profesor kan hitung masa kerja. Ada masa kerjanya. Iya kan? Iya. Jam ngajarnya. Iya, itu kan dihitung, Iya, ya kan? Itu mereka yang kadang-kadang juga nggak ada dasar bicara, asal bicara aja tanpa penelitian. Jadi kesaksian Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang Jelas mengatakan loh, rajanya Jogja ngomong nih, Be. Masalah kan, Be? dia ada bukti, Iya. dan dia ada fakta. Iya. Kesaksian beliau itu yang disampaikan kira-kira 4 atau 5 tahun lalu, ya. Iya. Itu dia mengatakan bahwa Raden Fatah pada 1479 mendapat mandat dari khilafah Turki untuk menjadi khilafah di tanah Jawa. Oke. Sekarang timelinenya kita selidik. Siapa nih Raden Fatah? Ya kan? Disebutkan bahwa dia pernah di Majapahit. Gitu. Majapahit berakhir pada 1478. Jadi dia berpindah ke Demak Melayu. Demak Melayu. Dia bukan pendiri Demak Melayu. Demak Melayu kalau kita lihat relief Borobudur itu mestinya sudah ada pada abad 12. Beriringan dengan dibukanya zona ekonomi Semarang. Karena Demak Melayu itu berkaitan dengan zona ekonomi, karena zona ekonomi itu mesti mempunyai hulu balang, mesti mempunyai serdadu yang menjaga transaksi di Pelabuhan Semarang. Dan Pelabuhan Semarang pada ketika itu dikuasai oleh pedagang-pedagang, saudagar-saudagar dari Kaukasia. Jadi kalau Raden pada era itu mestinya orang Kaukasia karena artinya pemuka agama. Seperti Raden Wijaya yang mendirikan Majapahit. Jadi menurut saya belum tentu Raden Fatah yang diangkat khalifah di tanah Jawa itu seorang pada saat itu adalah seorang raja Demak Melayu, belum tentu itu. Bisa jadi dia pemuka agama. Bisa jadi dia pemuka agama saja atau orang pintar. Oke. Itu Atau alim ulama gitu, Be, ya. Alim ulama juga mengerti pemerintahan, ya. Oke. Ya sangat mungkin dia di hired. Itu biasa pada waktu itu. Seperti kita pernah cerita tentang Aditya Warman. Franchising di Baduy. Franchise yang berasal dari Indochina, somewhere Champa atau Patani oleh Pagaruyung. Oke. Ini pun terjadi
di kerajaan Demak Melayu. Tukar menukar perdana menteri, tukar Biasa menukar begitu. raja gitu Itu Be, ya. biasa dan itu universal. Oh, di seluruh dunia global. Di global begitu. Kayak ibaratnya kayak tukar pemain kalau di bola Iya, gitu ya. iya. Misalnya kita punya kerajaan lo punya pemimpin yang bagus nggak? Coba gue ini dong, gue bayar gitu Nanti Be, ya. tukeran kadang-kadang juga. Ada transaksi di situ Ada ya. transaksi. Oke. Nah, beliau ini diangkat oleh khilafah Turki untuk menjadi khilafah di tanah Jawa. Tanah Jawa itu waktu power system di mana aja. Selain Demak Melayu, Mataram belum ada. Mataram 1 belum ada. Mataram 1 sudah bubar. Oke. Tapi Mataram 2 baru 1550 atau kurang atau lebih baru muncul. Ini 1479. Jadi 1479 itu waktu yang ada Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten kan, nomenklatur kesultanan digunakan setelah Ottoman 1453. Jadi kemudian ada Sumedang, ada Kerajaan Sunda, lalu ada power system di tapal kuda Jawa Timur, Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan. Oke. Dan inilah kekuatan. Itu yang kerajaan, yang Sunda Kelapa kan juga ada power system. Oh, ada bandar ekonomi, zona ekonomi, ya. seperti Semarang juga. Ya. Ini kekuatan Islam karena kerajaan Belambangan yang beragama Katolik itu sama-sama rubuh dengan Majapahit yang merupakan lawannya. Kita nggak tahu yang mana lebih dulu rubuh, tapi yang pasti Majapahit 1478 dia udah membubarkan diri. Oke. Itu. Jadi Islam ya, Be ya? Islam. Di Jawa pun Islam. Islam. Yang tidak Islam kan sebelumnya pada abad 12 sampai dengan 13. Itu Hindu-Buddha? Ya itu Buddha. Saya tidak temukan di Jawa ada kerajaan Hindu. Oh, kan candi-candi Hindu juga ada, Be? Nggak ada candi Hindu di sini. Kebanyakan, jangan salah ya. Oke. Kita agak keliru, kita mengabaikan seni arsitektur Maya. Banyak arca-arca, patung-patung itu lebih bergaya Maya daripada negara manapun. Jadi itu bukan tempat ibadah? Tidak, itu lambang kebesaran. Oh. Begitu. Jadi kemudian juga tempat perayaan. Lalu kita lanjutkan. Seperti halnya Borobudur yang Bapak bilang itu bukan tempat ibadah. Tempat perayaan. Tempat Buddha ya? Itu, ya, tempat perayaan. Itu milik personal. Orang kaya Biasanya pada masanya. orang kaya, tidak ada kaitan dengan kerajaan, tempat-tempat seperti itu. Oke. Kerajaan itu sangat efisien, mana mau dia bikin bangunan-bangunan begitu. Oke. Karena ongkosnya itu besar, pengeluaran dia untuk melestarikan kerajaannya. Buktinya aja Majapahit nggak ada duit, bubar. 1478. Kerajaan Sunda juga bubar 1579. Juga bubar. Karena ongkos nggak ada. Mataram resesi. Juga Mataram 1 kan. Mataram 1 juga. Nah, jadi kita balik lagi cerita, ada Raden Patah lain, ya kan? Yang harus dijelaskan. Sebenarnya Pate saja namanya kalau kita merujuk kepada Mendes Pinto. Pate ini ada kawannya lagi Pate Trenggono, ada kawannya lagi Pate Unus. Juga disamakan di sini Pate Hila. Ya kan? Laporan Mendes Pinto itu adalah laporan perangnya. Laporan perang kepada negaranya ya, mereka ya. Jadi valid nih, Be ya, pasti. Valid. Karena dia ngelapor pada internal mereka, yes. Be ya. Itu 1539 1540. Jadi berselisih 60 tahun dengan Raden Patah yang menjadi Khalifah Tanah Jawa. Oh, jadi beda Raden Patah beda. Ini menjadi Raden Patah akibat kreativitas tukang babat. Oh. Namanya Pate aja. Pate itu adalah panggilan Yahudi Achem. Bung atau Mas gitu. Nama aslinya nggak ada. Jadi ini person yang berbeda ini. Beda. Sedangkan yang Raden Patah yang disebutkan Sultan Hamengkubuwono itu memang betul lah dia. Iya. Istilahnya alim ulama yang memang keterwakilan. Memang dipuja. Keterwakilan khalifah yang ada di Indonesia. Right. Dan memang dia dipuja. Jadi sangat mungkin makam yang di Gunung Jati yang disebut Sunan Gunung Jati adalah Raden Patah yang ini.
Oh. Yang 1479 diangkat sebagai Khalifah Tanah Jawa. Wow. Ini. Wow. Bah- Dan itu diakui oleh Keraton Jogja, Be ya. Keraton Jogja yang menyimpan propertinya. Oke. Propertinya ada pada Keraton Jogja. Iya. Properti yang pernah dipakai oleh Raden Patih 1479. Ini beda orang nih, barangkali. Beda. Oh. Jangan dikelirukan. Menarik nih, Be. Iya, Jangan iya. dikelirukan. Kalau yang 1539 1540 itulah yang merebut. Timeline-nya pun berbeda, Be ya? Ya. Timeline-nya pun berbeda. Timeline jauh, beda 60 Oh. 60 tahun. Beda. Oke. Jadi yang 1539 menguasai Demak, menghancurkan Demak itu adalah Pate Oke. dengan temannya Pate Trengganu. Oke. Asalnya dia kan pernah sebentar berkuasa di Trengganu, kita pernah cerita. Iya. Di Jawa jadi Trenggono, Iya. ya kan? Pate Unus. Iya. Itulah yang menyerbu Pasuruan. Kita udah cerita banyak soal itu, ya kan? iya. Jadi harus diluruskan. Iya. Jadi kalau Raden Fatah itu memang orang Kaukasya, karena dia seorang pemuka agama. Oke. Yang Yang juga mempunyai kekuasaan juga, mempunyai Be. kekuasaan karena Diutus sama kekhalifahan, Be. Masa nggak? Ottoman Iya. mempercayai dia untuk mengendalikan tanah Jawa. Pada masa itu Ottoman kan besar, Be. Oh, besar. 1479 sudah besar. Kekuasaan dunia kok. Oke. Super power pada waktu. Amerikanya dulu lah gitu kira-kira, Be ya. Iya, Amerika jadi Mungkin dulu. lebih besar dibanding Amerika dulu kali, Be ya. Dia nggak ada tandingan. Nggak ada tandingannya. Kalau sekarang kan Amerika ada tandingannya, Be. Ada Yang Rusia. sipit-sipit. Ada Cina, ya kan? Itu Iya. mengenai penjelasan mengenai Raden Fatah dan Pate yang kemudian dinyatakan Raden Fatah oleh Babat. Oke. Itu beda. Babat ini tanpa mereka mengkalkulasikan timeline, jadi disatu-satukan lah ini seakan-akan satu orang. Babat biasanya nggak pakai timeline. Iya, Be. Susah. Iya, Iya kan? iya. Jarang sih yang Babat. Iya, pakai jarang. timeline. Iya. Jarang pakai timeline. Bukan jarang, nggak ada. Nggak ada, Be. Nggak ada pakai timeline. Nah, itu. Lalu yang berikutnya, yang merupakan kesaksian juga dari Sultan Hamengkubuwono X bahwa pada tahun 1903 di Jakarta atau Batavia itu waktu diadakan konferensi khilafah sedunia. Khilafah sedunia. Yes. Di Tuan, ya, Di Jakarta. Jakarta. Kok Tuan, bisa di Jakarta, Be? karena di sini ada perkumpulan Islam yang namanya Jamiatul Khair. Jamiatul Khair sebagai perkumpulan waktu itu sudah ada, tapi belum ada rehperson, belum ada badan hukum yang diakui. Badan hukumnya baru dapat 1904 setahun setelah itu. Nah, dalam konferensi yang tuan rumahnya adalah Jamiatul Khair, utusan Turki datang dan berpidato. Pidatonya Utusan adalah Ottoman. Oke. Pidato beliau adalah penjajah Belanda harus dilawan. Ya. Kekhalifahan, persatuan kekhalifahan nih, Be. Itu akhirnya jadi keputusan muktamar lah khilafah sedunia yang diadakan di Jakarta. Jadi ini maksudnya keterwakilan para kekhalifahan Iya. Ottoman itu di dunia berkumpul di Jakarta. Yes. Be, itu keren loh, Be. Iya. Kok bisa Jakarta yang dipilih loh, Be? Iya, karena Jakarta pertama adalah gerakan Islam, mereka dengar. Kita sudah cerita dalam YouTube lain, pemberontakan petani kan diwarnai oleh Islam. Iya. Mayoritas pun Islam. 1859 sampai 1924, 75 tahun kurang lebih. Oke, tapi kenapa Belanda menyetujui dan memperbolehkan acara tersebut? Tidak bisa menolak. Nggak berani, Bang? Nggak berani menolak karena Turki kan lebih hebat. Dan Turki ada konsulatnya di sini. Oke. Termasuk yang pertama konsulat asing ada di sini. Oke. Tempatnya itu di Petamburan. Gedungnya sekarang menjadi museum tekstil. Iya. Itu Ottoman udah nggak ada kan? Itu Turki berarti? Oh, masih ada Ottoman. Ottoman kan selesai 1924. Oke. Berarti masih jaya Ottoman? Masih jaya. Masih jaya. Sebenarnya Ottoman kalau dia manage keuangan dengan baik dia tetap jaya. Oke. Perang Dunia ke-1 kan menghabiskan juga dana Ottoman kan.
Ya, itu. Ini yang keren kenapa Jakarta gitu, Be? Jakarta dipilih. Berarti kan tandanya kita pada masa itu sangat diperhitungkan dong, Be? Ya sangat. Bisa ada pertemuan besar. Iya, diperhitungkan. Diperhitungkan. Jadi nggak ada intel Belanda karena dia kagak bisa ngomong Arab. Dia kagak bisa. Mau dibilang apa? Iya kan? Dia kagak bisa, habis dia kagak ada laporan intelnya. Be, pada masa itu Amerika kayak gimana dulu, Be? Amerika kan sedang bangkit, sedang menyusun langkah masuk ke dunia, gitu kan, masuk dunia, masuk global itu kan masih menyusun langkah. Dan Amerika juga pernah membuat peta ya, pada 1924, tapi dia membuat peta mengenai Batavia, tempat-tempat pendaratan di Batavia, tapi nggak ada pendaratan, mereka nggak jadi lah. Jadi ini tempat yang penting Batavia itu waktu. Dan itu diakui lah oleh dunia bahwa ini berpotensi, Jawa ini berpotensi. Itu. Tapi dulu belum ada zona ekonomi di Jakarta. Jakarta kan sudah ada Bandar Sunda Kelapa. Pada masa itu, Iya. kekhalifahan itu. Iya, zaman itu. Berarti pada masa itu Wak Item pun sudah datang hadir dong. Udah, tapi Wak Item kan sudah nggak ada. Udah nggak ada. Iya, kan Wak Item kan tahun berapa? Iya. Abad 16. Ini kan sudah memasuki abad 20, 1903. Nah, itu Jamiatul Khair. Jadi perlu kita jelaskan sedikit. Sebenarnya Jamiatul Khair itu perkumpulan warga keturunan Arab. 1901 warga keturunan Tionghoa. Dia sudah bikin Tionghoa Huekuan. Jadi 2 tahun kemudian. Sebentar, Be. Maksudnya yang berkumpul keterwakilan khilafahnya itu apa hanya warga keturunan Arab aja atau memang ada orang Indonesia Oh juga? iya, ada lah Sultan Jogja siapa? Beliau pun juga hadir di situ. Hadir. Sultan ini datang sini, Sultan ini gitu, Be ya? Setelah tidak ada Raden Fatah, kemudian Raja-Raja Jogja atau Sultan-Sultan Jogja bergelar Saidin Panatagama Kalipatullah ing Tanah Jowo. Oke. Kalau Raden Patah tidak memakai Saidin Panatagama, langsung aja Kalipah ing Tanah Jowo. Oke. Dan ini seluruh raja-raja dunia keterwakilan khilafahnya. Iya. Wow, berarti pada masa itu khilafahnya pun hadir dong, Be? Iya, harusnya, Be? ada di Khilafahnya konferensi Ottoman dunia. datang ke sini dong, Be, khilafahnya. Iya. Kan dia ada utusannya, khilafahnya nggak datang. Nggak datang khilafahnya, Be? Iya. Nah, ini yang harus dipahamin. Pelajarilah sejarah Indonesia dengan benar, ya kan? Iya. Jangan lantas mengklaim nggak ada tuh jejaknya. Mana ada di Indonesia, jangan dulu dong. Ya kan, bicara seperti itu. Jangan terlalu takut sama Islamofobia lah gitu loh, Be, ya. Iya. Ini dikit-dikit Islam langsung wah. Jangan Sampai begitu. lemes kita ngomongnya begini-beginian. Iya. Nah, jadi teman-teman ini penting banget buat kalian dan sebenarnya ini menimbulkan kebanggaan buat gue mendengarkan cerita sejarah ini dari Babe bahwa Jakarta khususnya Indonesia pernah menjadi pusat pertemuan Tuan rumah keterwakilan dan tuan rumah keterwakilan khilafah seluruh dunia. Iya kan, itu di Malaysia ada khilafah juga. Iya. Ya kan, Keterwakilannya di juga Filipina ada. pun ada, mereka pada datang. Iya, Jadi iya. konferensi raja-raja Islam sedunia. Dan di situ era Islam masih sangat kuat di situ, Be, ya? Kuat. Seperti halnya sekarang Presiden Amerika pun calonnya juga udah pakai baca hadis sekarang kalau mau. Ini orang kekuasaan global udah mulai mendekat-dekatkan diri lagi kepada Islam nih kan, Be. Kita Oh, iya. jangan gaya-gayaan juga malah menjauhkan diri sama sama ke Islam. Nah, teman-teman, sebentar, Be. Ada satu lagi teman-teman, Be. Pada masa itu, Be, apa kabar Cina, Be? Apa? Apa kabar Cina? Dia sudah bikin perkumpulan Tionghoa Huekuan. Bukan maksudnya Cina sono, Be. Maksudnya Tiongkok. China. Oh, masih miskin. Masih miskin, Be. Ya kalau bahasa Melayunya, Iya. miskin lagi pula papa. Itu bukan masa-masa dinasti. Kalau nggak salah sudah selesai itu. Oke. Kaisarnya udah orang tempatan, udah Oke. native. Gitu. Sudah native, Be, ya. Iya. Ya, teman-teman coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar. Intinya yang di sini adalah yang ingin gue ungkapkan di sini adalah kita
bangga deh, gue bangga banget sama negara, tanah air kita inilah, negara kita, tanah air kita pernah menjadi tuan rumah perkumpulan seluruh penguasa Islam seluruh dunia di Jakarta. Ini luar biasa banget. Dan siapa tahu misalnya ada negara-negara Islam pun segera berkumpul juga lagi di sini, karena sekarang kekuatan global politik di dunia itu sudah mulai mendekatkan diri kepada kelompok-kelompok Islam. Ya, politik-politik Islam ya. Dan Indonesia jangan pula coba-coba untuk menjauhkan diri dari kelompok Islam. Teman-teman, tulis komentar kalian di bawah. Pastikan lo share video ini ke seluruh sosial media kalian biar semua terbuka pemikirannya, biar semua tercerahkan. Semoga ini menambah wawasan kita semua sebagai generasi muda. Alhamdulillah ada Babe yang ikut masih terus memberikan asupan gizi otot kita. Pastiin lo udah subscribe channel dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.